Sebelum cabang itu memang buka ranting-ranting dulu. Ada ranting-ranting yang kebetulan juga ada warga-warga yang sudah datang di Bojonegoro. Misalkan ada saudara Wondo misalkan di Malo, mereka juga membuka latihan. Kemudian ada saudara yang dari Bubulan itu juga sudah ada latihan. Dulu Bubulan dengan Gondang itu satu dari satu, ada latihan di sana. Nah, dari situ kita datangi, kemudian ada Mas Mulyono, namanya Mas Mulyono di Gedung Adem, sudah ada. Kemudian dari itu kita datangi untuk bisa bersama-sama untuk membesarkan Sejahtera. Kita dirikan ranting dan sebagainya. Proses-proses latihan yang ada di Sumberjo, di situ juga ada Mas Agus namanya, guru SMP, salah satu guru SMP. Kemudian kita buka latihan. Di kota sendiri yang tadinya terkungkung oleh hanya satu tempat latihan, saya mencoba untuk menggeser latihan itu di beberapa tempat. Contoh di Remaja Masjid Mojo Kampung pertamanya, kemudian di SD Mojo Kampung, kemudian berpindah lagi di beberapa SMP 1 dan berkembang terus sampai ke Kapas, sampai ke mana-mana sebagainya. Kemudian dari situlah sebetulnya ketika mau mengembangkan ke luar daerah itu juga ada tokoh-tokoh yang lainnya seperti Mas Warno. Mas Warno itu datang perkiraan tahun 1982. Namun karena ketika itu kesehatannya belum memungkinkan, belum begitu aktif. Tapi setelah beliau sehat, aktif, kemudian ya bisa duduk di dalam kepengurusan itu. Dari situlah beliau mengusulkan untuk dilegalitaskan bahwa Bojonegoro bisa menjadi cabang. Alhamdulillah mengusulkan ke Madiun tahun 1982 itu 83-nya baru berdiri cabang. Itu bulan November. Itu berapa ranting, Mas? Bulan November itu baru 3 ranting kota yang sudah ada, kemudian Bubulan, Malo, Kedung Murno, ya ada 5 ranting, Kedung Adem dan Sumberjo waktu itu masih begitu. Ada satu seletingnya Mas Sidik itu namanya Mas Tolib, itu dipegang langsung masih tetap di Mburno. Nah, di Mburno. Kemudian dalam perjalanannya pengesahan itu karena kita berhubungan dengan Cepu waktu itu, senyampang dengan pengesahan di Cepu yang dihadiri oleh Mas Maji dan Mas Imam Kusupangat pada waktu itu. Kami menitipkan 3 orang, 2 orang, karena yang satu Edi Priyono itu kebetulan belum sampai selesai, dia keluar dulu dari Sejahtera karena kesibukannya, kemudian baru masuk lagi di Sejahtera, kemudian disahkan tahun berikutnya 1984-nya. Tapi pengesahan pertama kali itu hanya 2 orang. Satu dari Bojonegoro nama Sidik Mustafa itu yang latihan di Bojonegoro, itu juga muridnya Mas Rianto. Kemudian yang kedua namanya Sandro Tolib Marionta atau terkenal dengan Tolib begitu aja. Itu diasuh oleh Mas Rianto sendiri di SMP Mburno sana. Kemudian ketika pengesahan 2 orang itu dibawa ke Cepu, pengesahan di Cepu. Ya alhamdulillah yang mengesahkan pada waktu itu Mas Imam Kusupangat sendiri. 2 orang itu. Ini mungkin pertama kali disahkan pengesahan 83 masih di Cepu. Ketua cabang itu diawali dari Mas Suryono dulu. Mas Suryono. Tahun 82. Jadi dulu itu masih pengen bersilaturahmi antara Bojonegoro, Tuban, Lamongan karena semuanya belum ada berdiri cabang itu, belum berdiri cabang. Mas Sur, kemudian Mas Tris, setelah Mas Tris Mas Muji Santoso dulu. Muji Santoso itu warga pendatang yang kemudian menjadi kepala BLK di Mak Dalem sana. Itu dulu, kemudian bergabung dengan warga-warga di Bojonegoro, kemudian baru Mas Warno. Mas Warno, habis Mas Warno, baru saya itu tahun 2006 gitu, 2006. Bojonegoro ini alhamdulillah dari perjalanan waktu
pertama kali yang disahkan menjadi tingkat 2 dulu itu adalah yang pertama Mas Warno dan Mas Suryono itu berarti Bojonegoro, Mas. Bojonegoro. Kemudian setelah itu baru Mas Tris, Mas Muji Santoso, kemudian Mas Rianto dan sebagainya. Dan seterusnya sampai sekarang itu kurang lebih sekitar ada 13 warga tingkat 2 di Bojonegoro. Kemudian untuk ranting ini Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan. 28 kecamatan. Alhamdulillah 28 kecamatan itu sudah berdiri ranting semuanya. Yang 2 Kasiman Kediwan karena dekat dengan Cepu kami ikhlaskan untuk dibina oleh cabang Cepu. Sedangkan yang lainnya tetap menjadi pembinaan cabang Bojonegoro. Awal 2003 yang disahkan hanya 2. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 calon warga yang disahkan di Bojonegoro ini. Rantingnya hampir 28 kecamatan sudah kita bentuk ketok ranting, dan alhamdulillah sekretariat atau padepokan di Bojonegoro ini yang ya alhamdulillah representatif karena ya luas, ya besar gedungnya. Itu hampir 70% lah sudah punya sekretariat semuanya. Minimal tanah. Kita mulai tahun 2008. Iya, punya tanah 2008. Kalau punya tanahnya tahun 1999 sampai 2000 itu ya nyicil dan sebagainya itu. Awal punya pemikiran untuk beli tanah itu gimana, Mas? Jadi begini, kenapa kok kita harus beli tanah? Bagaimanapun juga perkembangan Bojonegoro yang terus berkembang terus ini memerlukan wadah atau tempat untuk mengkomando kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Bojonegoro di ranting-ranting itu. Maka ada perlu pusat kegiatan di sana. Maka perlu dibuatkan suatu wadah atau suatu padepokan atau sekretariat di Bojonegoro. Alhamdulillah dengan biaya sekitar 1 miliar pada waktu itu, dengan luas tanah sekitar 3.600, berdiri sekretariat di Bojonegoro itu tahun 2007 ya. Kalau persembelian tanahnya 1996 kalau tidak salah gitu ya. Jadi padepokan itu kita bangun tidak meminta serepes pun dari anggota SHT atau warga, tetap warga, tidak pernah kita. Bahkan membantu apapun tidak kita tolak. Kenapa demikian? Ya kami tidak mau bahwa tempatnya orang SHT itu ini gak aku sing bangun ora iso. Padahal ya banyak warga-warga yang sudah mempunyai kemampuan akhirnya kehidupan yang mapan. Contoh ya anggota dewan misalkan, kemudian ada pelaku usaha yang ada di Bojonegoro, kemudian ada pimpinan wilayah misalkan dari lurah, dari pengusaha dan sebagainya. Ingin membantu kita tolak. Kenapa? Apapun bentuknya kita upayakan bahwa ini milik Kesatrate, harus dibangun dengan upaya yang maksimal mungkin untuk bisa menjadi kebanggaan warga Kesatrate. Karena di Kesatrate itu saling mempercayai, saling menghargai, saling bertanggung jawab, itu kan nilai persaudaraan yang kita emban betul. Sehingga kemudian hanya sekedar saling percaya satu dan yang lainnya dan sebagainya. Namun sekarang karena bagaimanapun juga Kesatrate itu sudah besar, pola-pola dulu kalau kita terapkan sudah tidak akan ketinggalan zaman, karena pola milenial. Dulu itu harus ke kantor kecamatan untuk telegram, telepon ya manual begitu, terus perkembangan ada wartel. Nah sekarang sudah digitalnya sudah luar biasa. Dulu kalau ngetik itu harus begitu, sudah sekarang sudah tidak perlu lagi. Sekarang sudah pakai komputer dan sebagainya. Nah
Kalau SJTRT tidak menyesuaikan hal begitu, juga akan tertinggal. Eranya sudah era milenial. Nah, artinya dengan teknologi informasi Android dan sebagainya. Ini perlu. Hal-hal begitu ada baiknya, juga ada sisi tidak baiknya. Ya. Sisi tidak baiknya itu kadang ada berita-berita yang kadang-kadang menyesatkan. Pola pikir yang masih mindsetnya masih pola yang dulu, kemudian ada informasi yang kadang-kadang tidak benar. Wah, muncullah emosional yang berlebihan, sifat kursa yang berlebihan, emosional yang berlebihan, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan keamanan ketertiban. Misalkan dengan konvoi, dengan informasi yang tidak benar, karena akhirnya nggerutuk salah satu yang membuat informasi yang tidak benar itu dengan perguruan lain dan sebagainya. Dari dulu, dari Mas Warno kemudian ke saya tahun 2006 itu, alhamdulillah saya untuk menempatkan pada tempat posisi yang sebaik-baiknya, posisi yang mampu menjawab tantangan zaman. Ya. Punya pola pikir, cakrawala pandang yang luas, tidak hanya sekedar pengetahuan tentang teknologi saja, tapi juga bagaimana sosiologi kemasyarakatannya mereka, kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan ke bawahnya. Kalau dulu orang yang tingkatannya sudah tinggi di SJTRT itu duduk saja mereka datang, sekarang tidak bisa. Jadi kalau dulu Timbo marani sumur, sekarang sumur marani Timbo, kita ke bawah memberikan sosialisasi, pemahaman tentang baik itu ajaran, wasiat, tradisi SJTRT itu. Kemudian saya juga tidak mau nggawa duit sendiri dan sebagainya. Harus ada bagian-bagian yang harus menangani ini. Ini bagian teknik, ini bagian organisasi. Memang betul-betul kita bidang tugasnya kita berikan sendiri-sendiri, sehingga mampu berjalan bersama-sama. Bagaimana yang sepuh-sepuh yang bisa memberikan wejangan, memberikan suri teladan, memberikan wawasan ke bawah, ini juga kita tempatnya pada tempat-tempatnya. Contoh ada Mas Rianto, ada Mas Warno, ada Mas Tris, ada Mas Mul yang senior inilah yang bisa memberikan, mentransformasikan ilmu yang didapat dahulu dan sekarang, sehingga tidak ada jedanya waktu, jeda ajaran yang diberikan oleh SJTRT. Jadi ya alhamdulillah dari penataan yang sedemikian rupa kita bisa membangun sekretariat baru lagi gitu. Kita membuat, karena perkembangan zaman kalau kita datang semuanya ke kota itu memerlukan lahan yang sangat luas dan mobilenya akan tinggi, masa yang datang itu juga tidak mungkin baik semuanya, bisa terpicu oleh situasi kondisi yang karena masa emosional masa. Maka kita konsentrasikan yang bagian timur, kita buatkan lahan, kita beli kurang lebih sekitar 6.000 meter persegi dengan tahun 2016 kita beli. 2016 kita beli lahan itu, kemudian bisa dipakai lah sekarang itu 2019 kemarin ya, untuk latihan, untuk syukuran wayangan dan sebagainya bisa, karena lahannya luas. Selain itu kami juga wilayah selatan juga demikian. Wilayah selatan karena tambah perkembangannya yang tambah banyak, tambah luar biasa pesat, kami juga membangun membeli tanah di sana. Ya agak murah lah karena tempatnya agak sedikit ke kampung begitu ya, tanah untuk proses latihan bersama di wilayah selatan ini, wilayah timur ini. Wilayah barat karena perkembangan wilayah barat masih belum besar, belum sepesat yang di wilayah timur dan wilayah selatan. Ya insya Allah nanti ke depan kalau punya rezeki lagi kita bangunkan yang sebelah barat. Dari situlah kita bisa tidak mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah kota ini. Saya kira demikian. Untuk menjaga itu ya kita turun ke bawah, memberikan pemahaman kepada adik kita. Apa sih SJTRT itu? Kemudian apa sih tujuannya? Apa sih ilmunya? Terus bagaimana sih untuk bersama-sama dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang pertama,
Tujuannya apa? Ya mendidik manusia agar berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Itu ditransformasikan. Ajarannya apa? Ya ada 5 ajaran yang diberikan: persaudaraan, olahraga, kesenian, bela diri, kerohanian. Ini kita jabarkan betul, kita jabarkan kepada adik kita, sehingga mereka memahami, tidak hanya sekedar ini sebagai ajaran kemudian saya mengerti, nanti kalau ada ujian saya jawab. Tidak, harus pemahaman yang harus dipahami betul. Bagaimana rasa persaudaraan, tidak memandang sopo siro, sopo ingsun, tidak memandang sopo kowe, sopo aku, jabatanmu apa, pangkatmu apa, golonganmu apa. Ini kita ramus mereka memahami.